Halo Sobat Cari Tahu, ketemu lagi bareng gue Faisal. Dan gue JJ. Seperti biasa nih ya Jay, kita bakal nemenin kamu di program kali ini untuk membahas kabar selama sepekan ini. Mulai dari Indramayu sampai nasional. Yes, kan? Benar banget. Jadi yuk langsung aja kita bahas biar kamu gak ketinggalan info. Oke, dan ini berita dari pertama nih Jay. Yang pertamanya yaitu Indramayu sukses membawa pulang 8 medali Festival Olahraga Rekreasi Nasional. Wow. Ya kan? Atau biasa kita sebut Fornas 2025. Keren banget, pokoknya ini udah pembukaan langsung ke prestasi. Dan biasanya kalau misalkan kita ngomongin prestasi olahraga kan identiknya itu sama kota besar ya. Betul. Tapi ternyata Indramayu juga nyumbang medali buat Jawa Barat. Jadi ini bukti bahwa bakat itu ada di mana-mana. Yang penting jangan sampai prestasi kayak gini tuh stuck di gini doang gitu, Bener di sini doang. Nah, jadi itu pemerintah daerah juga perlu perhatian khusus untuk teman-teman juga gitu dan mendukung dengan segalanya, yaitu fasilitas, latihan, pelatih yang kompeten, dan juga tentu aja yaitu anggaran. Betul. Nah, kalau enggak ya bisa-bisa prestasinya yang darinya udah naik ke atas langit sampai mandeknya gitu. Iya. Aja gitu. Jadi intinya harus dibina dengan baik lagi. Dan berita kedua masih berada di Indramayu dengan prestasinya yang luar biasa karena Indramayu berhasil meraih posisi juara 3 peserta terbanyak di program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak yang merupakan program BKKBN Jawa Barat, dan tentunya ini luar biasa sekali ya. Betul, harus dibanggakan sekali. Ya itu tadi J, artinya ya partisipasi dari masyarakat di Indramayu itu memang cukup tinggi gitu loh. Kalau bicara soal program KB, itu nggak semua daerah bisa mendapatkan capaian yang sama kayak gini. Gitu. Nah, jadi ini menunjukkan salah satunya, yaitu warga di sini sudah mulai sadar akan pentingnya merencanakan sebuah keluarga. Iya, betul sekali. Meskipun ini masih juara 3, tapi itu udah bagus banget. Kerasa di kita itu sebagai juara 1 ya. Dan tentunya tetap harus jadi bahan evaluasi. Apa sih yang bikin Indramayu belum menjadi nomor 1? Apakah sosialisasi yang kurang? Atau akses programnya yang belum merata? Dan kalau itu dibenahi, ya hasilnya bisa lebih maksimal lagi dengan tentunya rumor-rumor Indramayu yang dulu lebih parah lagi ya. Iya, betul. Jadi ini adalah memperbaiki citra. Betul sekali, citra dan tidak hanya citra, tapi memang keseluruhan masyarakat Indramayu jadi lebih keren lagi. Betul sekali. Lanjut di berita ketiga, yaitu sekitar 35.000 pelajar Indramayu mengikuti program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas atau PKRS, dan hasilnya Indramayu berhasil meraih juara 2 tingkat nasional lagi. Dan mengucapkan selamat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu melalui bidang pembinaan SMP yang berhasil meraih prestasi sebagai juara 2 terbaik se-Indonesia atas keberhasilan dalam mengembangkan program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di seluruh SMP. Luar biasa sekali karena pendidikan kesehatan reproduksi itu sering dianggap tabu, dan padahal justru penting banget ya, apalagi buat anak-anak sekolah yang lagi tumbuh remaja. Dengan edukasi mereka ini jadi lebih paham cara menjaga diri gitu ya. Betul, dan tapi harus diperhatikan juga nih, yaitu programnya benar-benar menyentuh siswa aja. Jadi jangan hanya sosialisasi aja sekali terus udah aja gitu. Jadi harus ada pendampingan juga secara berkelanjutan, dan materinya itu juga harus sesuai dengan usia mereka. Betul. Dan itu juga tidak boleh lepas juga kalau harus melibatkan guru serta juga orang tua. Kalau itu dilakukan dampaknya pasti lebih besar. Betul sekali, pengawasan penting sekali. Betul. Dan tentunya juga karena kita mungkin ada beberapa bahasa-bahasa yang barangkali di sosialisasi pada saat di sekolah ada anak-anak belum bisa mencerna dengan baik ya. Mungkin di rumah orang tuanya bisa membahasakannya dengan lebih baik lagi, dengan bondingnya yang lebih kuat, dan tentunya juga zaman sekarang mungkin anak-anak sudah sulit ya untuk tidak bisa melihat gadget atau betul. TV gitu. Nah, dari sana itu kan mungkin ada beberapa sosialisasi melalui iklan, melalui berita, dengan visual atau penggambaran yang disesuaikan dengan usianya.
Namun dengan itu pun belum tentu anak-anak bisa memahami apa yang dimaksud dengan visual yang diberikan gitu kan. Betul, Itu dan dia butuh juga dan butuh juga di Indramayu juga ada yang namanya duta genre gitu Iya, loh, J. Itu betul. juga mereka juga menyuarakan tentang hal yang sama. betul seperti ini. sekali. Di berita yang keempat nih, J. Iya. Apa, J? Berita yang keempat ini masih di Indramayu tentunya. Jadi Indramayu, Bang, punya prestasi yang ada lagi ya. Yaitu Indramayu dipilih sebagai daerah percontohan Pilkades digital di Jawa Barat. Nah, Oke, wow, keren menarik kan? banget ya. Jadi Iya. kalau Pilkades itu kan biasanya kita di bilik aja ya Iya. gitu loh, rame-rame gitu di bilik, nggak di satu-satu sih masuknya. Nah sekarang udah masuk ke ranah digital, Iya. ya udah keren banget. Nah, Iya. jadi mungkin ini kalau berhasil bisa menjadi contoh juga buat daerah lain. Berarti Benar. Indramayu adalah salah satu daerah atau kabupaten yang cukup diperhitungkan sepertinya di Betul ranah Jawa Barat. sekali. Tapi tantangannya itu nggak kecil loh, Bang. Oh, oke. Iya, karena nggak semua desa punya akses internet yang stabil, belum lagi literasi digital yang warganya mungkin masih ada halangan untuk mendapatkan literasi tersebut dan Oke, apakah iya, mereka iya, paham cara menggunakan sistem baru ini. Jadi kalau misalkan program ini mau sukses, harus ada pendampingan dan simulasi yang matang dari pemerintah ini. Betul, gitu. udah pasti berarti dari situ sudah mulai ada sosialisasi gitu. Betul. Sosialisasi dan juga simulasi yang tadi. Betul sekali. Lagi ini kita butuh pemuda-pemuda Indramayu yang mau turut bergerak bersama dengan pemerintah dalam melaksanakan simulasi untuk daerah percontohan ini ya, karena memang mau tidak mau memang pemuda kita lah yang dekat sekali dengan digitalisasi gitu kan. Berita selanjutnya yaitu 4 nelayan selamat dari kapal yang terbalik. Oh, J. Dan jadi kapal yang terbalik ini ada di perairan Juntinyuan. Keempat nelayan ini terombang-ambing di lautan dan bertahan dengan berpegangan pada badan perahu yang sudah terbalik. Dan kenapa? Yaitu karena ombak yang sangat besar sekali gitu. Namun ini hal baiknya adalah 4 nelayan itu berhasil selamat. Alhamdulillah ya, ini kabar baik di tengah musibah. Tentunya nelayan itu kan pekerja keras dan salah satu potensi yang ada di Indramayu tentunya ya. Betul. Mereka berhadapan langsung dengan alam yang nggak bisa diprediksi gitu. Betul, dan memang keselamatan nelayan ini memang harus benar-bear diperhatikan ya. Mulai dari alat keselamatan di kapal, pelatihan juga itu penting, Betul. apalagi menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim, sampai info untuk peringatan dini. Jadi Iya. jangan sampai nyawa mereka jadi taruhan setiap kali berangkat bekerja. melaut. Betul, betul sekali. Dan ini juga sebetulnya kalau misalkan mau lebih diterapkan lagi, kalau di luar negeri atau mungkin di luar kota ya, dengan potensi nelayan yang tinggi juga, itu banyak sekali peringatan dini itu sekarang sudah by phone juga. Nah, Oke, kita harapkan iya, iya. digitalisasi ini juga tidak hanya untuk yang tadi percontohan pemilihan kades gitu ya, tapi untuk masyarakat kita yang bekerja sebagai petani ataupun nelayan itu mendapatkan peringatan dini melalui digital ini juga agar Oke. lebih cepat dan lebih akurat seperti itu. Oke, ya pelan-pelan. Iya. Gitu ya. Pelan-pelan udah mulai masuk digitalisasi, dari mulai keamanan sampai prestasi juga sudah mulai Iya, kan, di Indramayu. Ini udah progres yang cukup menarik nih bagi Betul. pemerintahan kita saat ini. Betul sekali. Oke, itu dia berita seputar Indramayu dalam Iya, sepekan betul. ini, dan luar biasa prestasi dan juga tentunya hal-hal yang terjadi di sekitaran kita. Semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik. Berikutnya kita bakal pindah ke Berita nasional. Yeah. Jadi berita yang pertama itu ada siswa Indonesia berhasil meraih 1 emas, 4 perak, dan 6 perunggu, yaitu di Olimpiade Kebumian Internasional 2025 di China. wow, prestasi ini bikin bangga banget. Bayangin aja anak-anak Indonesia kita bisa bersaing dengan puluhan negara lain dan bawa pulang 11 medali loh. Banyak banget ya? Banyak Jadi, banget. Iya, ini sebagai proof atau bukti ya, kalau kita punya sumber daya manusia yang keren, Indonesia Mas bisa lah. Bisa lah, insya Allah.
Nah, jadi ya tinggal gimana aja tadi gitu loh, pemerintahnya bisa memastikan prestasi ini itu nggak berhenti itu di ajang kompetisi aja gitu. Harus ada tindak lanjutnya, balik lagi harus ada tindak lanjutnya, misalnya memberi beasiswa atau kesempatan untuk riset atau program khusus juga buat anak-anak yang berbakat gitu kayak mereka. Jadi mereka itu membutuhkan ruang yang luas untuk mereka berkreasi gitu, mengembangkan bakatnya. Betul sekali. Kita ke ranah sport nih, untuk yang sekarang. Itu berita yang kedua, itu ada Chico Aura Dwi Wardoyo yang akhirnya juara lagi di Indonesia Master Super 100. Setelah puasa gelar selama 819 hari. Lama ya, kenapa hitungannya kita nggak bacain tahun aja sih? Ini kan nama tahun aja ya gue juga bingung nih. Iya, tapi emang lama ya, 819 tahun. Nah, jadi mungkin sebagai info aja ya, kalau Master Super 100 ini adalah turnamen bulu tangkis tingkatnya sudah internasional. Wow, keren banget ya. Dan tentunya juga sebetulnya ini masih di bawah PBSI, tapi naungan dari bulu tangkis internasional, Federal Bulu Tangkis Internasional ya. Dan ini bukti kalau konsistensi latihan akhirnya juga terbayar. Banyak orang yang sempat ragu sama Chico karena lama ya gak juara, tapi ternyata dia bisa bangkit lagi gitu. Betul, dan ini jadi inspirasi juga buat atlet yang lain juga bahwa kegagalan itu bukanlah akhir. Asalkan terus berusaha, hasilnya pasti datang. Yes. Tinggal PR-nya aja sekarang, Chico bisa konsisten nggak nih di turnamen besar lainnya? Iya, betul sekali. Dan berita yang berikutnya itu kita masih dihujani dengan prestasi ya. Bahwa pelajar Indonesia membawa pulang emas, perak dan juga perunggu di Olimpiade Astronomi Dunia 2025 di India. Oke, setelah China tadi? Yes. Sekarang ke India? Oke. Dan itu bikin kita bangga banget ya. Karena astronomi itu sendiri itu kan bukan bidang yang banyak orang tekuni ya. Tapi ternyata kita juga bisa bersaing gitu, jadi juara bahkan. Setuju banget. Karena prestasi ini juga mengingatkan kita untuk lebih serius mendukung riset-riset di bidang sains lain, bukan hanya yang populer di IT atau kedokteran aja ya kan? Betul. Itu astronomi dia. Ataupun bahkan di bidang lainnya juga itu sangat penting sekali. Dan itu juga membuktikan bahwa potensi-potensi dari anak muda di Indonesia itu bisa diperhitungkan gitu, baik itu di ranah nasional atau di ranah internasional. Betul sekali. Kita doakan semoga prestasi ini bisa menularkan kepada generasi berikutnya ya. Berikutnya kita masih ada di berita nasional, tapi agak geser dikit lah ya. Kemana, Je? Kita agak geser ke perekonomian. Oke, kita ke ekonomi ya, Je. Ya, nah di sini Parlemen setuju RAPBN 2026 ini, atau DPR menyetujui RAPBN 2026 sebesar 3.842,7 triliun dengan target pertumbuhan ekonominya 5,4% yang tentunya bukan nilai kecil ya. Iya, triliunnya ya. Iya, 5,4%-nya pun itu skalanya cukup besar loh. Iya, jadi anggaran itu harus benar-benar dipakai buat kesejahteraan rakyat gitu lah. Kalau salah kelola ya dampaknya bisa ya hilang segitu, 3.000, buset. Betul. 3.000 triliun segimana duitnya belum pernah lihat gue. Iya. Karena nggak muat ya di kantong. Dan kuncinya kalau misalkan nggak mau sampai kehilangan yang besar banget ini, kuncinya adalah transparansi tentunya ya. Jadi rakyat berhak tahu uangnya itu dipakai untuk apa, apakah untuk pendidikan, kesehatan atau ke pembangunan. Seperti itu. Betul ya. Jangan sampai ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Yang bisa menghancurkan Indonesia itu sendiri. Betul sekali. Dan keren juga gue. Ini. Asik. Iya. Oke, berikutnya Bang, ada berita apa lagi nih? Oke, berita berikutnya yaitu ada Bapak Presiden kita nih. Baru saja menunjuk Jenderal Purnawirawan Jamari Chaniago sebagai Menko Polhukam terbaru. Wow, jadi pergantian ini penting ya buat stabilitas politik dan harapannya beliau bisa merangkul semua pihak dan menciptakan suasana yang lebih tenang. Nah, iya betul juga. Nah, itu publik juga pasti menunggu nih langkah-langkah Bapak juga nih, langkah-langkah dari beliau ya. Iya. Karena jabatan ini itu cukup krusial ya, bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal arah kebijakan politik dari negara Indonesia itu sendiri. Wah, cukup lengkap banget ya berita sepekan ini kayaknya. Ya, banyak banget aja ya. Iya,
Iya, dari Indramayu yang terus bikin bangga sampai Indonesia Betul yang sekali. makin bersinar di dunia tentunya. Ya, tapi tadi balik prestasi-prestasi juga ada juga tantangan yang harus kita kawal bersama-sama, teman-teman. Dan semoga pihak itu bisa semoga semua pihak itu bisa bekerja sama untuk buat Indonesia yang lebih baik. Iya, itu dia. Sekian dulu Cari Tahu edisi kali ini. Cece pamit. Dan juga Faisal pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di minggu depan. dengan kabar yang terbaru. Yes. Sampai ketemu minggu depan di Cari Tahu berikutnya. Dadah. Dadah, nggak bareng. Enggak.